Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar materi pelajaran matematika tentang menghitung debit. Nah, sebelumnya tentu kalian pernah mendengar misalnya di sebuah berita seperti ini, debit air bendung Katulampa tinggi, Jakarta dan Bekasi waspada banjir. Saat ini ada sekitar 113.000 liter air per detik yang mengalir di bendung Katulampa menuju wilayah Jakarta. Nah, sekarang kira-kira debit itu apa ya? Baik, langsung saja kita lihat. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, jadi bisa kita lihat debit itu sama dengan debit sama dengan kecepatan tapi berhubungan dengan waktu, ya. Nah, untuk mengingat bagaimana menghitung volume, debit, dan waktu, kita cukup mengingat segitiga VDW. Nah, seperti ini. Segitiga VDW. Nah, ini di sini ada garis mendatar dan garis tegak lurus. Garis mendatar itu dianggap sebagai pembagian, sedangkan garis tegak lurus itu dianggap sebagai perkalian. Nah, V ini apa? V itu sama dengan volume, D sama dengan debit, dan W itu sama dengan waktu. Nah, tadi karena ada garis mendatar dan garis tegak lurus, ini kan tadi garis mendatar itu untuk dianggap sebagai pembagian, sedangkan garis tegak lurus itu dianggap sebagai perkalian. Jadi kalau kita mencari D itu akan seperti ini ya. D sama dengan ini V dibagi W, berarti V, atau bisa ditulisnya begini, atau bisa juga ke samping seperti ini. D sama dengan V dibagi W, begitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita mencari W? Di sini ya W. W sama dengan berarti V dibagi D. V dibagi D, atau bisa juga seperti ini. W sama dengan V dibagi D, begitu. Nah, sekarang kalau V bagaimana? V karena ini ada garis tegak lurus di sini, berarti ini dianggap sebagai perkalian ya. Kalau mencari V sama dengan D kali W, begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke latihan soal selanjutnya, kita akan mengenal dulu bagaimana cara merubah satuan volume. Nah, baik, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada tangga satuan. Ini tangga satuan untuk volume. Volume itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu volume itu dinyatakan dengan kubik ya. Kalau meter itu meter kubik. Nah, seperti ini kilometer, hektometer, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini kesemuanya ini merupakan satuan volume. Nah, begitu juga dengan tangga yang sebelah kanan ini. Ini satuannya liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ini juga merupakan satuan dari volume. Nah, keduanya ini memiliki persamaan walaupun dia berada di tangga yang berbeda. Nah, bedanya kalau untuk meter kubik ini, karena dia pangkat 3, berarti satu kali turun tangga itu dikali dengan 1000, atau mudahnya kita tinggal tambah nolnya 3, begitu ya. Nah, sedangkan kalau naik satu tangga itu dibagi 1000, atau kita kurangi nolnya 3. Nah, sedangkan kalau yang liter, volume yang satuan volumenya liter, itu kalau turun satu tangga itu dikali 10, dan kalau naik satu tangga itu dibagi dengan 10 atau dikurang nolnya 1.
gitu ya. Kalau yang turun berarti ditambah nolnya 1. Nah, di sini persamaannya kita harus ingat yang di sini. Ingat, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Nah, bagaimana kalau dengan yang satuannya waktu? Nah, kalian pernah belajar di pelajaran sebelumnya itu merubah satuan waktu ya. Satuan waktu itu 1 jam ya. Contoh kayak gini kan. 1 jam sama dengan berapa? 60 menit. Begitu ya. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, itu kan pernah dipelajari, tentu ini masih ingat. Nah, baik. Jadi kalau kita merubah dari jam ke menit itu tinggal dikalikan 60. Misalnya 2 jam berapa menit? Jadi tinggal 2 kali 60 begitu ya. Nah, sementara kalau misalnya dari menit ke jam itu berarti dibagi 60. Begitu juga dengan menit ke detik. Kalau menit dirubah ke detik berarti dikali 60. Sementara kalau dari detik dirubah ke menit berarti itu dibagi 60 ya. Tentu itu masih ingat. Perhatikan di sini ada contoh soal. Seperti ini, volume air dalam kolam renang mula-mula 2,5 meter kubik. Setelah airnya dialirkan untuk dikuras selama 1 jam, volume air menjadi 0,94 meter kubik. Nah, yang ditanyanya, debit aliran pompa air kolam renang tersebut adalah titik-titik-titik liter per menit. Nah, oke, di sini kita lihat yang diketahuinya apa. Ini ya, volume ya, sudah jelas di sini ditulis volume 2,5 meter kubik. Nah, tapi di sini juga ada volume lagi. Volume airnya menjadi 0,94. Nah, bagaimana kalau volumenya ada 2? Berarti itu dimasukkan dua-duanya, cuma nanti dikurangi. Jadi volume 1 dikurangi volume 2. Nah, untuk mengetahui volume satunya bagaimana? Nah, di sini ada mula-mula, berarti awalnya volumenya yang ini, kemudian menjadi ini, berarti volume satunya yang ini nih. Ini volume mula-mula, volume ke-1, yang ini ke volume kedua. Jadi kita tulis di sini diketahui ya. Diketahui volume 1 adalah berapa? 2,5 meter kubik. Nah, kemudian volume 2-nya 0,94 meter kubik. Nah, ada lagi yang diketahui ini yang satuannya jam. Ini ya, satuannya jam. Itu berarti menunjukkan waktu. Berarti W sama dengan 1 jam. Nah, sudah. Itu yang diketahuinya. Kemudian sekarang kita cari yang ditanyanya. Nah, yang ditanyanya ini kan, debit aliran pompa air kolam renang tersebut adalah berapa liter per menit. Berarti yang ditanyanya, tulis di sini. Ditanya. Debitnya, yang diminta satuannya ini, liter per menit. Ditulis saja di sini, biar tidak lupa. Liter per menit. Begitu. Ya. Nah, yang diketahuinya sudah ada, kemudian yang ditanya juga sudah ada. Tinggal kita jawab. Nah, kita masukkan rumusnya sekarang. Nah, sebelum kita masukkan rumus, kita lihat dulu satuannya. Satuan volume dengan satuan waktunya sudah sama apa belum? Nah, ini kan satuan volumenya meter kubik ya. Ini meter kubik, meter kubik. Nah, sedangkan yang di sini ini volumenya masih liter. Jadi antara meter kubik dengan liter tentu berbeda. Ya kan? Berbeda, berarti ini harus dirubah dulu ke liter. Ini berarti 2,5 meter kubik sama dengan berapa liter? Ini juga sama. Sama dengan berapa liter? Nah, untuk memudahkan nanti kita menjawabnya. Kemudian yang ini satuan waktunya jam. Sementara di sini yang diminta adalah menit. Berarti ini juga harus dirubah dari jam ke menit. Nah, bagaimana cara merubahnya?
Cara merubahnya, baik kita lihat ke tangga satuan volume yang tadi sudah kita buat ya. Nah, yang ini. Nah, di sini kan dari meter kubik ke liter. Nah, kita lihat di sini. Ingat, nah liter itu sama dengan apa di sini? Ini kan liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti ini boleh ditulis dulu di sini misalnya. Ini desimeter kubik. Nah, supaya tidak lupa ya. Jadi dirubah dari meter kubik ke desimeter kubik. Baik, kita lihat di sini di tangga satuan ini, tangga satuan volume ini kan dari yang dimintakan meter kubik ke desimeter kubik ya. Dari meter kubik ke desimeter kubik. Kita lihat di sini. Berarti dari desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun satu tangga. Kalau turun satu tangga itu berarti dikalikan berapa? Ya, dikali 1000. Berarti 2,5 dikali 1000 tinggal ditambah. Kalau ditambah 0,3 berarti ini digeser ya. Ini kan 2,5. Ini kan ada komanya tadinya koma di sini. Pindah ke sini 1, tambah 01, tambah 1 lagi. Nah, begitu jadilah 2500. Jadi 2,5 meter kubik sama dengan 2500 liter. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini juga sama, dari meter kubik ke liter itu berarti dirubah dari meter kubik ke desimeter kubik. Nah, ini sama dikali 1000 juga. Ini kan 0,94 ya. Berarti ini komanya geser ke sini 1, geser lagi 2, dan ini jadi 94 terus ditambah 0. Nah, jadi ini 0,94 meter kubik itu sama dengan 940 liter gitu ya. Nah, sekarang yang jam kita rubah ke menit. Dari jam ke menit, 1 jam itu berapa menit? 60, berarti 1 kali 60 sama dengan 60. Nah, 60 menit ya. Nah, sekarang satuannya sudah sama untuk volume dan waktunya. Langsung kita jawab. Nih, untuk menjawabnya kita masukkan rumusnya. Ingat tadi segitiga VDW tadi ya di sini. Nih, seperti ini kan. Nih, VDW. Nah, begini ya. Nah, berarti untuk mencari debit itu sama dengan apa? Ini ya, garis mendatar ini berarti itu pembagian ya. V dibagi W, berarti di sini kita tulis D sama dengan V dibagi W. Nah, ini karena V-nya ada 2, kita masukkan dua-duanya. V1 dikurang V2. Gitu. Dibagi W. Nah, kita sudah tahu V1-nya berapa, V2-nya berapa. Langsung kita masukkan. V1-nya ini 2500 dikurang V2-nya 940. Baru dibagi waktunya 60. Gitu ya. Sama dengan nih 2500 dibagi 900 dikurang 2500 dikurang 940 itu sama dengan 1560 dibagi 60. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal dihilangkan saja nolnya. Yang ini dulu ya, yang bawah 1, yang atas juga 1. Nah, kita bisa pakai bagi begini ya. Nah, berarti 156 dibagi 6, begitu ya. Nah, ini 15 dibagi 6, hasilnya berapa? 2, 2 kali 6, 12. Ini dikurang, 5 dikurang 2, 3. Turun, 6 ke sini, 36 dibagi 6, hasilnya 6. 36. Sudah, ini jadi 0 ya. Nah, berarti hasilnya 156 dibagi 6 itu adalah ini, 26. Tulis di sini. 26, satuannya apa tadi? Liter per menit. Nah, jadi inilah hasilnya. Debitnya adalah 26 liter per menit. Ya, baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.